Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku untuk menyampaikan materi hari ini mengenai kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Pratidina, lalu Salsabil Quraini, dan Bella Nurfania. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan aturan perkalian, lalu menganalisis aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan aturan penjumlahan dan menganalisis aturan penjumlahan melalui masalah kontekstual. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kaidah pencacahan? Kalau belum tahu, yuk kita pelajari hari ini. Adapun contoh dari kaidah pencacahan yaitu ketika foto berjejer berempat, berapa macam posisi berbeda yang dapat disusun? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Jika ingin membuat password dari acakan huruf nama Sabil, kira-kira berapa macam ya password yang dapat dibuat? Teman-teman tahu nggak sih kalau semua hal tadi dapat kita selesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan? Nah, teman-teman, ternyata kaidah pencacahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aturan perkalian, lalu yang kedua, aturan penjumlahan. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai apa itu aturan perkalian. Jadi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Nah, teman-teman, di sini aku punya satu contoh masalah aturan perkalian. Jadi, Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga memiliki 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam. Jadi penyelesaian masalah pada contoh soal tersebut yang pertama adalah mendaftar anggota ruang sampel dari himpunan baju dan celana Faisal seperti berikut ini. Ruang sampel baju Faisal adalah B sama dengan coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Atau ditulis lebih sederhana B sama dengan CK, HJ, B, dan A. Ruang sampel celana Faisal adalah C, yaitu coklat, biru, dan hitam. Atau C sama dengan C, K, dan H. Lalu selanjutnya kalian dapat memilih tabel untuk mencatat semua setelan baju dan celana berbeda. Jika dihubungkan dengan banyak baju dan celana berbeda yang dimiliki Faisal, maka kita dapat menuliskan 12 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan NB dikali NC. Atau banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal merupakan hasil perkalian antara banyak baju berbeda dengan banyak celana berbeda yang dimiliki Faisal. Dua masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan perkalian. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan salah satu contoh soal bersama-sama ya teman-teman. Nah, jadi diagram di atas ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Amir berada di kota A dan berencana berpergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak nih jalan yang berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Jadi, penyelesaian untuk contoh soal tersebut yaitu dari kota A ke kota B ada 5 jalan berbeda, yaitu jalan P, Q, R, S, dan T. Lalu dari kota B ke kota C ada 3 jalan berbeda, yaitu K, M, dan N. Berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke kota C melalui kota B ada 15 jalan berbeda. Jadi, banyak jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B adalah 15 jalan yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya apa sih aturan penjumlahan itu? Jadi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Nah, ada lagi nih contoh masalah aturan penjumlahan. Jadi, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara untuk memilih 1 pulpen atau 1 pensil?
Oke, jadi kita selesaikan bersama-sama lagi ya. Nah, pada masalah tersebut, kejadiannya adalah pilihan antara mengambil satu pulpen atau satu pensil, bukan sekaligus mengambil satu pulpen dan satu pensil. Jadi, cara penyelesaian contoh soal tersebut yaitu kejadian pertama atau memilih satu pulpen dapat terjadi dengan 5 cara. Lalu kejadian kedua memilih satu pensil dapat terjadi dengan 3 cara. Jadi, banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi nih teman-teman. Yuk kita kerjain bareng-bareng lagi ya. Jadi, untuk soalnya yaitu Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Jadi, cara penyelesaian untuk soal tersebut yaitu Ardi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dapat memilih 3 jalan berbeda atau 3 cara. Jadi, banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Nah, selesai deh. Tapi tunggu dulu nih, kalian masih inget nggak sih 2 soal di awal video tadi? Kalau kalian udah nggak inget, ya udah nih, aku kasih lihat lagi ya soalnya. Ini adalah soal pertama. Ketika foto berjejer berempat, berapa macam posisi berbeda yang dapat disusun? Lalu, untuk soal kedua, jika ingin membuat password dari acakan huruf nama Sabil, berapa macam password yang dapat dibuat? Sekarang pastinya udah inget dong. Gimana kalau aku kasih waktu kalian 10 detik untuk mengisi soal tadi? Dimulai dari sekarang. Nah, gimana? Kalian udah dapat jawabannya? Jadi, untuk masalah foto berjejer itu, kotak pertama dapat diisi dengan 4 pilihan cara, lalu kotak kedua dapat diisi dengan 3 pilihan cara, dan kotak ketiga dapat diisi 2 pilihan cara oleh siapa saja dari kedua orang yang tersisa, lalu kotak keempat dapat diisi dengan 1 pilihan cara, yaitu oleh orang terakhir yang tersisa. Dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang berbeda keempat orang tersebut menyusun posisi foto yang berbeda adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 24 cara. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu masalah sandi, jadi kotak pertama dapat diisi dengan 5 pilihan huruf, lalu pada kotak kedua dapat diisi dengan 4 pilihan huruf, kotak ketiga dapat diisi dengan 3 pilihan huruf, dan kotak keempat dapat diisi dengan 2 pilihan huruf, lalu kotak kelima dapat diisi dengan 1 pilihan huruf. Nah, huruf-huruf tadi itu huruf apa saja yang terdapat pada nama Sabil? Dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara menyusun password yang berbeda dari nama Sabil adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 120 cara. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai materi kaidah pencacahan. Apabila banyak salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.